Perang Dunia III jika terjadi akan memicu kehancuran global masif, berpotensi menggunakan senjata nuklir yang mengancam peradaban modern dan kelangsungan hidup manusia. Dampaknya meliputi runtuhnya ekonomi global, krisis pangan atau energi, dan radiasi nuklir. Meskipun Indonesia berpotensi relatif aman karena politik bebas aktif, dampak ekonomi dan sosial tetap akan terasa parah. Dampak mendetail jika Perang Dunia III terjadi. Ancaman nuklir dan kehancuran. Penggunaan senjata nuklir dapat menyebabkan kerusakan luas, krisis lingkungan, dan ancaman punahnya manusia. Dampak bagi Indonesia, sebagai negara non-blok, Indonesia tidak langsung terlibat, namun berrisiko jika selat strategis di Indonesia disalahgunakan oleh pihak yang bersengketa. Indonesia perlu meningkatkan pertahanan dan berkoordinasi dengan ASEAN untuk menjaga netralitas. Keamanan global, tidak ada negara yang benar-benar aman jika perang nuklir pecah. Dari sisi ekonomi, krisis ekonomi global dan lonjakan harga aset perlindungan nilai atau seperti emas akan terjadi. 8 hal yang harus disiapkan jika Perang Dunia III terjadi. 1. Stok air dan makanan untuk minimal 7 hari. 2. Alat komunikasi tanpa listrik. 3. Sumber penerangan dan energi cadangan. 4. Sleeping bag. 5. Obat dan perlengkapan kesehatan. 6. Uang tunai dan sistem pembayaran alternatif. 7. Perlengkapan kebersihan. Dan 8. Bangun jaringan dengan tetangga. Indonesia, Selandia Baru, Islandia, Swiss, dan Chili sering dinilai sebagai negara paling aman jika Perang Dunia III terjadi. Alasan utamanya adalah posisi geografis terpencil, kebijakan netral atau tidak memihak, serta pertahanan pangan dan energi yang mandiri. Indonesia dianggap aman karena politik negeri bebas aktif dan tidak terlibat aliansi militer besar. Berikut adalah daftar negara yang dianggap aman beserta alasannya. Yang pertama, Indonesia. Memiliki posisi strategis, politik luar negeri bebas aktif, dan bukan bagian dari aliansi militer utama. Selandia Baru. Konsisten di peringkat atas Global Peace Index dan terpencil. Swiss, terkenal dengan kebijakan netralitasnya selama berabad-abad. Islandia, sangat terpencil dan memiliki stabilitas tinggi. Chili, terlindungi oleh pegunungan Andes dan Samudra Pasifik, memiliki sumber daya mandiri. Fiji, terletak jauh di Samudra Pasifik dengan konflik geopolitik minim. Irlandia, mempertahankan netralitas dan tidak bergabung dengan NATO. Bhutan, kebijakan luar negeri tertutup dan netral. Argentina, berpotensi bertahan karena memiliki sumber daya pertanian besar. Antartika, wilayah terpencil dan secara geografis paling aman dari konflik langsung. Meskipun aman dari serangan langsung, negara-negara ini tetap berpotensi terdampak secara ekonomi dan geopolitik global. Perang Dunia Ketiga adalah nama yang diberikan untuk konflik militer hipotesis skala besar ketiga di seluruh dunia setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Istilah ini telah digunakan setidaknya sejak 1941. Istilah ini kadang juga digunakan untuk merujuk pada konflik yang terbatas atau konflik kecil seperti Perang Dingin atau perang melawan terorisme. Sebaliknya, ada pula asumsi bahwa Perang Dunia Ketiga akan melampaui Perang Dunia sebelumnya, baik dalam lingkup dan dampak destruktif. Apakah Perang Dunia Ketiga tanda kiamat? Pertanyaan ini muncul di tengah kekhawatiran manusia terhadap konflik global yang kian memanas dan penuh ketidakpastian. Banyak orang merasa cemas ketika melihat berbagai peristiwa di dunia, mulai dari ketegangan antar negara hingga ancaman penggunaan senjata berbahaya, sehingga muncul anggapan bahwa semua itu merupakan tanda akhir zaman. Perang dunia bukanlah tanda pasti kiamat, melainkan bagian dari kemungkinan dinamika global yang dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti politik, ekonomi, maupun perebutan kekuasaan. Sepanjang sejarah, konflik berskala besar telah beberapa kali terjadi dan menunjukkan bahwa ketegangan antar negara memang bisa berkembang menjadi perang yang melibatkan banyak pihak. Namun, hal tersebut tidak semerta-merta dapat diartikan sebagai pertanda berakhirnya dunia. Di sisi lain, kekhawatiran terhadap perang dunia sering muncul karena dampaknya yang sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan, krisis kemanusiaan, hingga ketidakstabilan global. Meskipun demikian, tidak ada kepastian bahwa satu konflik besar akan langsung menjadi penentu berakhirnya kehidupan di bumi.
Perang lebih tepat dipahami sebagai salah satu kemungkinan dalam perjalanan peradaban manusia, bukan sebagai tanda akhir yang memutlak. Dengan demikian, penting bagi kita untuk memandang isu ini secara lebih jernih, tenang, dan proporsional, tanpa terburu-buru menarik kesimpulan yang berlebihan. Perang dunia, jika benar-benar terjadi, memang merupakan peristiwa besar yang dapat membawa dampak luas dan berkonsekuensi serius bagi kehidupan manusia, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun kemanusiaan. Di tengah gelapnya langit Timur Tengah, dunia kembali menahan panas. Serangan udara, ledakan, dan kepulan asap kini menjadi bahasa sehari-hari hubungan Iran dan Amerika Serikat. Dalam 3 hari terakhir saja, rangkaian serangan balas antara Washington, Israel, dan Teheran mengguncang kawasan, dimulai dari serangan besar yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, diikuti gelombang misil Israel ke berbagai negara Teluk, termasuk fasilitas sipil seperti Dubai International Airport. Situasi makin mencekam ketika berbagai negara mulai menarik warganya dari Iran, menandai meningkatnya eskalasi dan dianggap belum mencapai puncaknya. Kini Iran menutup Selat Hormuz, kapal tanker yang memaksa lewat akan ditembak di tempat. Selat Hormuz merupakan salah satu choke point energi global, dilalui sekitar sepertiga perdagangan minyak dunia. Ketegangan Iran dan AS merupakan kawasan ini menjadi sangat rentan menjadi arena blokade atau serangan. Indonesia sangat bergantung pada impor minyak mentah dan BBM dari Timur Tengah. Gangguan di Selat Hormuz akan langsung menaikkan harga minyak global. Dampaknya bagi Indonesia, lonjakan harga BBM, subsidi yang membengkak, dan ancaman goncangan pada ekonomi domestik. Krisis energi berdampak langsung pada rantai pasok pangan, memicu kenaikan harga pangan impor Indonesia seperti gandum, kedelai, dan komoditas pokok lainnya. Produksi pupuk global sangat bergantung pada gas alam. Gangguan jalur energi di Selat Hormuz akan menaikkan harga gas internasional, memperburuk krisis pupuk yang sudah mendorong penurunan produksi pangan dunia. Krisis ini sudah terlihat dari laporan global. Produksi pertanian di kawasan konflik mengalami penurunan drastis dan kelaparan semakin meluas akibat kombinasi perang serta guncangan harga. Memperlihatkan bagaimana perang modern tidak hanya menghancurkan kota, tapi juga menghancurkan kemampuan manusia untuk sekedar bertahan hidup. Dan di titik inilah banyak bayangan Perang Dunia Ketiga mulai terlihat, bukan? Dalam bentuk tank dan pasukan infanteri, melainkan melalui perebutan sumber daya paling dasar umat manusia, pangan. Sebuah perang yang tidak diumumkan secara resmi tidak dimenangkan oleh kekuatan militer, tetapi ditentukan oleh siapa yang mampu memberi makan rakyatnya.